thrown everything we've got at them, and nothing. We do this. Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underline Movie akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul The War Below. Film ini menceritakan tentang sekelompok penambang Inggris yang direkrut untuk membuat terowongan di bawah tanah tak bertuan selama Perang Dunia ke-1, di mana mereka ditugaskan untuk memasang bom dari bawah pertahanan Jerman dengan harapan dapat memecahkan kebuntuan selama berperang melawan Jerman dalam pertempuran Messines. Bagaimana keseruan mereka dalam menjalankan misinya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. September 1915, Perang Besar seharusnya telah usai sebelum Natal tiba. Namun Perang Besar masih saja berlangsung. Di Inggris, para pria dewasa diminta bersiap-siap untuk ikut serta membela negaranya. Dan yang menolak ikut akan diberi tanda bulu putih sebagai simbol seorang pengecut dan pengkhianat negara. Kisah akan berfokus ke seorang pria bernama William Hawkins, seorang pekerja lepas yang ingin ikut serta dalam membela negaranya. Saat itu, para pria dewasa berkumpul untuk diuji tes kesehatan menentukan apakah mereka layak untuk ikut serta dalam membela negaranya. Jika mereka terpilih, mereka akan sangat mudah mendapatkan pekerjaan di negaranya sendiri setelah peperangan usai. Namun saat giliran Hawkins yang diperiksa, Hawkins dinyatakan tidak lulus dalam uji kesehatan karena Hawkins didiagnosa memiliki kelemahan jantung. Your lungs have a definite crackle. I understand that, sir, but all I'm asking is for the same. Next. Tahun 1916, dalam pertempuran Somme yang bertujuan merebut parit pertahanan Jerman, para pria dewasa yang sebelumnya lolos untuk ikut serta membela Inggris harus kalah dan dipaksa harus mundur. Setelah pertempuran Somme, para petinggi Inggris menggelar sebuah rapat. Dalam rapat itu, mereka mendapatkan informasi bahwa 40.000 jiwa telah gugur dalam pertempuran Somme. Mereka juga telah menghabiskan 1,5 juta amunisi dalam 7 hari selama pertempuran tersebut. Dan mereka belum berhasil menembus pertahanan front Jerman. Seorang jenderal yang bernama Jack mengusulkan untuk melakukan serangan yang tepat sasaran. Dan Jenderal Jack tahu apa yang harus dilakukannya untuk menembus pertahanan front Jerman. Jenderal Jack mendatangi sebuah perusahaan tambang dan meminta izin kepada sang pimpinan perusahaan untuk merekrut beberapa karyawan tambang di sana untuk ikut serta dalam misi negara. Sang pimpinan pun setuju, tapi dengan syarat pemerintah Inggris harus menyediakan dana ganti rugi untuk perusahaannya, dan Jenderal Jack menyetujuinya. Beberapa pria pekerja tambang yang bersedia direkrut oleh Jenderal Jack pun telah berkumpul, dan ternyata salah satunya adalah William Hawkins. Hawkins dan 4 temannya yang bernama Josh, Harold, Charlie, dan Shorty bersedia mengikuti perintah dari Jenderal Jack. Jenderal Jack menjelaskan kepada mereka misi yang harus mereka jalankan. Jenderal Jack menjelaskan Jerman telah membangun bunker di kedalaman 10 meter. Karena itu, Jerman tidak pernah merasakan serangan bahkan ledakan bom dari Inggris. Jenderal Jack bertekad akan memenangkan pertempuran selanjutnya di Flanders. Jenderal Jack berkata Jerman tidak bisa dihadapi dari permukaan. Maka dari itu, Jenderal Jack meminta para pekerja tambang untuk menggali sebuah terowongan di tanah tak bertuan itu dan mereka hanya memiliki waktu 1 bulan. Namun ternyata tanah di sana adalah tanah liat. Mendengar itu, Hawkins angkat bicara dan berkata kalau dia ragu mereka bisa menggali dalam waktu secepat itu dan risiko runtuh sangatlah rentan karena tanah di sana adalah tanah liat. Namun tidak ada cara lain untuk mengalahkan Jerman, mereka harus tetap menjalani misi itu. Hawkins pun ditunjuk untuk memimpin tim penggali tersebut. Jenderal Jack meminta izin kepada para petinggi lainnya untuk menjalankan misi tersebut. Awalnya para petinggi tidak menyetujuinya, namun Jenderal Jack berani mempertaruhkan jabatannya untuk operasi militer tersebut. Akhirnya para petinggi pun mengizinkan operasi itu dan Jenderal Jack diberi waktu selama 2 bulan untuk membuktikannya. Hawkins memiliki istri dan 1 anak. Di kediamannya, Hawkins memberitahu istrinya tentang misi yang akan dijalaninya. Namun setelah mendengar semuanya, istrinya marah karena takut akan kehilangan Hawkins. Tapi Hawkins tetap berusaha meyakinkan istrinya jika misi yang akan dijalaninya berhasil, kehidupan perekonomian mereka pun akan membaik.
Di Flanders 1916, Hawkin dan yang lainnya telah tiba di sana dan langsung menemui Jenderal Jack di parit pertahanan Inggris. Jenderal Jack memperlihatkan target mereka kepada Hawkin melalui teropong, yaitu berupa bangunan yang dulunya adalah sebuah peternakan, namun saat itu Jerman menggunakannya sebagai pos senapan mesin. Di sana mereka mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari para sersan dan tentara lainnya, namun mereka hanya diam saja. Para tim penggali pun mulai menjalankan misinya dimulai dari parit pertahanan Inggris. Sudah 2 bulan mereka berada di sana, dan terowongan yang mereka buat tinggal tersisa 40 meter lagi sebelum mencapai sasaran. Mereka terus menggali setiap hari tanpa henti, dan hanya tersisa sedikit lagi untuk mencapai sasaran, tapi tiba-tiba sesuatu tak terduga terjadi. Christ, he's gonna break! Terowongan yang sudah 2 bulan mereka gali pun runtuh akibat serangan bom dari Jerman, tapi untungnya terowongan itu tidak sepenuhnya tertutup. Mereka pun melanjutkan menggali terowongan yang tertutup oleh reruntuhan. Singkat cerita, Hawkin mengkonfirmasi kepada Jenderal Jack bahwa terowongan tersebut sudah selesai dan sudah mencapai sasaran tepat di bawah pos senapan mesin Jerman. Hawkin meminta konfirmasi ulang koordinat peletakan mortir kepada Jenderal Jack karena mereka hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk melakukan serangan itu. HQ's getting me the schedule as we speak. Nice, sir. Sir, is there any way to double-check the coordinates? Of course. I'll get someone onto it right now. Para penggali mempersiapkan dan meletakkan peledak melalui terowongan yang sudah mereka buat sesuai koordinat dari Jenderal Jack. Setelah semua selesai, Hawkin mengkonfirmasi kepada Jenderal Jack kalau peletakan bom sudah selesai dan Jenderal Jack mengatakan serangan mortir akan dimulai besok pagi. Pagi harinya saat serangan mortir akan dijalankan, Hawkin mendengar suara seseorang meminta tolong dari kejauhan, di mana ternyata orang itu adalah tentara Inggris yang sebelumnya dikirim ke pos senapan mesin Jerman untuk menentukan titik koordinat bom, namun dia terjebak dan tidak bisa kembali. Hawkin pun memutuskan akan menolong dan menjemput tentara Inggris tersebut. Kemudian serangan mortir pun dijalankan. Mereka berhasil menghancurkan pos senapan mesin Jerman. Setelah itu, Hawkin langsung naik ke atas medan perang menyelamatkan tentara Inggris yang terjebak. Ternyata tentara Inggris itu terjebak di kawat berduri milik Jerman. Hawkin pun berhasil menyelamatkannya dari kawat berduri dan membawanya kembali ke parit pertahanan Inggris. Melihat aksi Hawkin, sersan dan para tentara yang lain langsung memuji keberanian Hawkin. Setelah misi itu, markas besar Inggris memutuskan untuk perpanjangan terowongan menuju ke Bukit Messines yang berjarak kurang lebih 300 meter dari parit pertahanan Inggris. Tapi tugas itu tidak akan dikerjakan oleh tim Hawkin. Mereka akan memperkerjakan para tentara Inggris karena mereka sudah mengetahui teknik menggali dari tim Hawkin. Namun Hawkin tidak setuju dengan keputusan Jenderal Jack karena pekerjaan menggali tidak semudah yang dibayangkan. Tetapi Jenderal Jack bersikeras dengan keputusannya, dan Jenderal Jack memerintahkan Hawkin dan para penggali lainnya untuk kembali pulang. It's time to go, man. You've done your bit, Bill. Saat di perjalanan kembali pulang, mereka merasa misi mereka belum selesai. Mereka tidak ingin menyerahkan pekerjaan menggali terowongan kepada tentara Inggris, karena jika gagal perang itu akan berlangsung lebih lama lagi dan akan mengancam kedamaian hidup mereka. Karena itu mereka memutuskan untuk kembali. Hawkin menemui Jenderal Jack dan meminta agar mereka saja yang menjalankan misi penggalian terowongan tersebut. Melihat tekadnya yang sangat ingin membantu negara, Jenderal Jack pun menuruti kemauannya Hawkin. Saat mereka sedang berada di terowongan, mereka mendengar suara yang aneh dari dalam tanah, dan yang terjadi... Move! Ternyata Jerman melakukan strategi yang sama dengan menggali terowongan. Hawkin melaporkan hal itu kepada Jenderal Jack. Mengetahui hal itu, mereka harus menggali lebih dalam 30 meter lagi untuk bisa lewat di bawah dari jalur terowongan Jerman.
Tetapi dengan kedalaman seperti itu, kondisi mereka akan semakin berbahaya. Mereka akan berada di bawah tanah dekat dengan permukaan laut, dan kondisi berbahaya seperti tanah longsor dan kekurangan oksigen akan mengancam mereka. Hawkins berkata mereka membutuhkan seekor burung kenari untuk menemukan gas di dalam tanah. Jenderal Jack pun menuruti permintaan Hawkins dan meminta mereka agar bekerja lebih ekstra dengan mengurangi jam istirahat. Malam harinya, Hawkins meminta teman-temannya untuk kembali menggali. Padahal mereka sama sekali belum beristirahat. Namun Hawkins tetap bersikeras meminta timnya untuk bekerja, karena itu adalah perintah dari Jenderal Jack. Bloody hell, Bill, we've only just got his heads down. 5 minutes and we're at the face. Saat sedang menggali, Josh yang kelelahan tidak sengaja menyentuh peledak yang sebelumnya sudah mereka letakkan. Dan yang terjadi... George, no! Medic! Medic! Bastard! Karena hampir terbunuh, Harold pun marah dan memukul Hawkins. Harold menyalahkan Hawkins karena telah memaksa mereka untuk tetap bekerja saat sedang kelelahan. Seorang petinggi yang saat itu sedang bersama Jenderal Jack pun tidak luput dari amarah Harold, karena dia telah menghina kualitas mereka dalam bekerja. You shove your little stick up your blooming little ass! Take him. And him. Karena keributan itu, Hawkins dan Harold pun dihukum atas tuduhan pembangkangan. Mereka diikat selama 1 hari 1 malam tanpa makan dan minum. Pagi harinya mereka diminta berkumpul menemui Jenderal Jack di sebuah lapangan. Ternyata Jenderal Jack mengajak mereka untuk bermain kriket, dan saat itu Charlie mendapatkan sebuah surat. For Private McDonald. Which one? C. Give it this about damn time she wrote to me. Tetapi setelah membaca surat itu, Charlie tiba-tiba melakukan hal yang tidak terduga. Charlie naik ke medan pertempuran dan berjalan tanpa perlindungan apapun. Charlie! Hey! Charlie, no! Charlie! Out of my one down. Get down. Ternyata Charlie sengaja bunuh diri dengan membiarkan dirinya tertembak oleh tentara Jerman karena ternyata surat yang dia terima adalah surat dari sang kekasih yang sangat dicintainya. Sang kekasih memberitahu Charlie lewat surat itu kalau dirinya akan menikah dengan lelaki lain yang sudah siap meminangnya. Namun meski demikian, mereka tetap melanjutkan penggalian terowongan tersebut walaupun tanpa Charlie. Hingga akhirnya galian terowongan mereka sudah hampir mendekati target. 6 Juni 1917 sebelum penyerangan, Jenderal Jack menyampaikan perasaan bangganya kepada Hawkins dan teman-temannya karena sudah bekerja keras tanpa lelah. Jenderal Jack juga mengatakan dalam beberapa jam lagi ribuan tentara Inggris akan dibantai jika operasi mereka gagal. Very proud of each and every one of you. Thousands of our boys will be torn to ribbons. That will certainly change the bloody geography. Pukul 3 pagi, 3 jam sebelum serangan dijalankan. Mereka sedang mempersiapkan peledak di terowongan. Namun saat Josh bersandar di terowongan, Josh tidak sengaja menemukan terowongan yang lain yang sejalur dengan terowongan mereka. Hawkins pun memeriksa jalur terowongan tersebut. Dan ternyata jalur itu adalah jalur terowongan milik Jerman. Saat mereka akan meledakkan jalur terowongan tersebut, tiba-tiba 2 tentara Jerman keluar dari sana dan perkelahian pun terjadi. Saat itu tentara Jerman tersebut membawa sebuah peledak dan ledakan itu menutup jalur utama terowongan yang sudah digali oleh Hawkins dan timnya. Saat itu teman-teman Hawkins sudah putus asa untuk menyelesaikan misi itu. Tetapi Hawkins tetap berusaha meyakinkan mereka agar tetap melanjutkan pekerjaan mereka, karena jika mereka menyerah ribuan tentara Inggris akan mati. Pukul 5 pagi, 1 jam sebelum penyerangan, Hawkins dan timnya kembali berusaha membuka jalur utama terowongan yang tertutup oleh reruntuhan. Tetapi Josh tidak ikut bersama mereka dan lebih memilih untuk tinggal di terowongan jalur lain karena dia merasa dirinya hanya menjadi beban dalam pekerjaan tersebut. Saat Hawkins dan timnya sedang bekerja, Josh tidak sengaja bertemu dan terlihat oleh tentara Jerman. Englander!
Karena terdesak, Josh pun membunuh tentara Jerman itu. Hawkins meminta teman-temannya untuk keluar dari terowongan lebih dulu dan meminta mereka meledakkan bom itu pada pukul 6.30 pagi apapun yang terjadi. Sementara dia mengatur kabel peledaknya. Mereka pun meninggalkan Hawkins di sana, tapi tidak lama kemudian si Josh datang ke sana dan berkata kepada Hawkins kalau dia baru saja membunuh orang Jerman dan dia merasa akan masuk neraka. Hawkins juga meminta Josh untuk segera keluar dari sana terlebih dahulu. Namun saat bom sudah siap diledakkan dan waktu sudah menunjukkan pukul 6.30 pagi, para tentara Jerman berusaha menembus terowongan tepat di posisi bom meledak dan Hawkins berada. Hawkins pun harus menahan para tentara Jerman itu agar tidak menembus terowongan tersebut. What building make it? The shed on our right hand. Akhirnya, Inggris berhasil menghancurkan garis pertahanan Jerman di Messines, dan Hawkins pun mengorbankan dirinya demi ledakan tersebut. Jenderal Jack mendatangi kediaman Hawkins dan bertemu dengan istri Hawkins untuk menyampaikan kabar duka atas tewasnya Hawkins. Jenderal Jack berkata kepada istri Hawkins bahwa dia tidak pernah berpikir bertemu dengan seseorang yang sangat keras kepala seperti suaminya. Tetapi dia juga tidak pernah menghormati seseorang seperti hormatnya kepada Hawkins suaminya. Dan film pun berakhir. Ledakan Messines adalah ledakan yang terkuat dalam catatan sejarah. PM Inggris mencatat ledakan itu sejauh 225 km dari London. Ledakan itu membunuh lebih dari 10.000 prajurit tentara Jerman. Seru banget filmnya brother, endingnya epic banget. Tapi saya sedikit kesal sama si Josh Pekok. Selalu bikin sial, tapi ya namanya film pasti selalu ada saja peran yang seperti itu. Tapi saya lebih kesal lagi sama pacarnya si Charlie yang nikah sama orang lain. Anjing, jajannya sama siapa, nikahnya sama siapa. Saya beserta jajaran Underline Movie yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.